Dan ini udah ada buktinya. Gue low side yang cukup keras. Hello guys, welcome to Ken Modu Vlog again. Gue lagi sering-sering yang upload nih. Dan buat kalian para penonton setia, gue harap kalian gak bosen. Ini kesanaan dikit kenapa korden. Nah kali ini gue bakal nge-review sebuah helm yang cukup cukup ramai karena ya banyak banget yang punya memang, karena helm ini adalah helm yang cukup bagus modelnya dan juga dia ini termasuk helm tembakan juga dari helm Sui X14 atau X12, dan banyak banget yang udah modifikasi helm ini juga. Jadi helm ini bener-bener istilahnya ya mayoritas banget gitu loh. Helm ini udah gue pakai selama setahun, yang waktu itu ini ya hadiah ulang tahun dari Sipus tanggal 12 Februari gue dapet helm ini, dan alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan walaupun sempat sekali kita crash. Kalau misalnya kalian lihat udah ada baret bekas crash gue waktu itu, dan ini juga di sini. And sebenarnya helm ini udah gue modifikasi beberapa, termasuk visor. Visor ini sebenarnya udah gue ganti flat, cuman kebetulan flatnya rusak. Jadi di bagian sini nih, di bagian ratchet itu patah. Jadi gue ganti pakai yang ori dulu sementara. Udah gue pesenin lagi flat yang baru. So karena ini helm udah setahun pakai, langsung aja kita review helm ini. So lanjut aja, ini adalah INK CL Max yang hitam doff, dan dia yang seri 4 yang versi dekalnya. Sebenarnya ada dua versi, ada yang dekal sama yang polos. Yang polos tuh ada dua, kalau nggak salah sih cuma dua ya. Cuman ada warna putihnya tuh keren banget, putih kayak putih mutiara gitu, terus sama yang hitam doff. Tapi kalau yang ini yang ini yang dekal itu ada yang warna hitam. Semuanya dasarnya hitam sebenarnya, sama ada putih-putihnya gini. Jadi kita sebut aja ini warna putih ya, sama warna orange atau merah gitu, sama warna yang terakhir hijau. Nah ini gue dibeliin sama si Push yang warna putih karena emang gue suka warna yang netral. So jadi yang pertama, helm ini tuh sebenarnya adalah tembakan dari X14. Nah kan ini bener-bener mirip banget sama X14, apalagi kalau misalnya lu tempel ininya nih, spoiler sama ini, nggak tahu nih apa namanya nih, lupa gue namanya. Pokoknya kalau misalnya lu udah kasih spoiler kayak gini, itu mirip banget sama X14 dari shellnya nih, lihat itu bener-bener mirip. Makanya orang-orang banyak yang suka sama helm ini, dan kemudian setelah beli itu langsung di repaint jadi ala-ala Marquez gitu dah. Dan kalau kita lihat shellnya ini cukup keren walaupun sebenarnya agak berat. Helm ini beratnya sekitar 1,5 kilo mungkin, dan kalau dipakai tapi itu sudah nyaman banget, nggak kerasa beratnya, kecuali kalau misalnya lu kasih kamera di depan itu bakal berat ke depan, itu udah ini umum lah ya. Terus kalau di masalah ventilasi, di depan sini di chinnya ada ventilasi yang gampang banget, bukanya tinggal ya. Terus di atas juga ini ada buka tutupnya di atas, tinggal digeser-geser aja fan-nya. Nah dari fan ini langsung dia ke belakang sini, anginnya tuh keluar dari belakang sini nih tuh. Dan ini juga bisa ditutup, ini ada tuasnya lagi. Nah, jadi bisa dibuka tutup dari depan belakang, nggak cuma dari depan doang. Dan itu adalah hal yang keren. Di sini juga ada nih by the way,
Ini nggak tahu ini hiasan apa beneran fan, gua nggak ngerti. Dan lanjut kalau misal ke visornya ini gua nggak suka sama sekali, sumpah gua nggak suka banget. Dia visornya masih biasa. Ini udah gue bersihin tapi belum bersih. Lihat apa itu? Masih ada bercak-bercak flagnya. Ini visor bener-bener susah banget dibersihin, apalagi kalau misalnya nggak pakai cairan khusus kayak mungkin kayak kilap premium atau hal semacamnya. Itu nggak bakal bersih sempurna kalau misalnya lu habis hujan-hujanan gitu misalnya ya, terus lu lap pakai tisu doang gitu. Itu nggak langsung bersih, masih ada kayak bekasnya, masih kayak ada bekas flagnya gitu. Dari dalam juga sama aja. Dan lu bener-bener harus rawat banget kalau masih punya visor orinya, karena emang nyebelin banget. Dan kalau misalnya lu punya pilihan, ada dua versi, ada yang ini sama yang dark atau smoke gitu, pokoknya ada yang gelap. Kalau gue pilih yang clear. Dan gue bencinya lagi sama visor ini, itu dia bener-bener kalau misalnya lu lagi berhenti di lampu merah gitu ya, itu ngembunnya parah banget sumpah. Jadi kalau misalnya lu mau pakai atau enggak balaklava, itu tetap ngembun, sumpah asli. Jadi dari dalam tuh ngembunnya parah banget. Jadi ini visornya masih biasa banget, nggak anti fog ya. Dan by the way di samping sini sebenarnya juga ada capnya, ada penutupnya. Cuman gue nggak tahu, gue lupa naruh di mana capnya, penutupnya ini. Dan ya sebenarnya nggak penting-penting banget sih, penutup itu cuma buat hiasan doang. Dan kalau misalnya kita lihat ke dalamnya, di dalamnya ini cukup nyaman. Dia itu model IPS-nya itu adalah intermediate oval. Bentuk kepalanya dari helm ini adalah intermediate oval, sama kayak X14. Jadi kalau misalnya lu pengen ngerasain punya X14, itu beli aja helm ini, karena bentuk kepalanya itu, shellnya itu sama IPS-nya itu sama banget. Kalau misalnya di bagian busa, sorry banget ini masih kotor busanya karena belum gue cuci. Ini busanya ini cukup kasar, termasuk kasar ini busanya. Dan kalau misalnya gue pakai helm ini dan pakai helm gue yang lain itu selalu pakai balaklava. Jadi ini bukan masalah buat gue kalau busa kasar. Tapi buat kalian yang nggak kebiasaan pakai balaklava, ini mungkin pipi kalian bakal sedikit kegaruk sama busa-busa ini. Dan busanya juga kalau masalah keempukan dia standar lah, masih enak. Terus kalau masalah strap, dia masih pakai strap biasa, klik-klikan biasa kayak helm biasa gitu ya. Tapi pengoperasiannya cukup gampang, nggak susah-susah banget, enak. Dan by the way kalau kalian lihat di sini ada chin guard, ini sebenarnya nggak ada. CL Max itu nggak punya chin guard, tapi gue kasih chin guard karena emang kalau kita ngebut pakai helm ini tuh anginnya masuk semua, dan itu nggak enak banget buat gue. Makanya gue kasih chin guard custom. Terus by the way kalau misalnya untuk ya kalian crash-crashan gitu terus kecelakaan, helm ini udah SNI jelas, dan ini udah ada buktinya. Gue low side yang cukup keras dan cuman baret di sini, sama visor. By the way visor juga kena waktu itu, sama ini di belakang juga ada yang tadi gue udah bilang ya. Dan dia juga udah di OT, helm ini udah di OT. Dan kalau misalnya kalian mau beli helm ini, sudah ada CL Max seri 5 yang which is itu lebih keren lagi dekalnya daripada yang ini. Kalau yang polos sama aja, kalau dekal itu lebih keren daripada yang ini. Kalau ini gue kurang suka sebenarnya sama dekalnya, cuman kayak gitu doang, biasa banget ya kan. Sama di atas ini kayak ada kayak gitu garis-garis doang, sama ada tulisan CL Max di sini sama di sini. Udah gitu doang, dekalnya nggak bagus-bagus banget ya kan. Kalau ditutup helmnya seperti ini kalau ditutup. Yoi, well cuman itu aja kalau misalnya kalian mau beli. Kalau yang seri 5 gue nggak tahu harganya sekarang berapa ya, mungkin kalian bisa cari di Google. Tapi ini yang seri 4. Yang seri 4 itu harganya dulu waktu gue beli harganya 450.000. Bukan gue yang beli, tapi si Push waktu itu belinya 450.000 di Surabaya Helmet Gallery. Dan kalau yang polos itu harganya lebih murah, sekitar 400.000 doang, cuma beda 50.000 ya. Tergantung yang jual sih mau jual berapa, pokoknya gue dapat segitu harganya. And by the way kalau misalnya gue selama setahun pakai itu rasanya kayak gimana, gue rasanya nyaman-nyaman aja. Dan gue suka banget sama helm ini, itu adalah dia kepalanya, bentuk kepalanya itu bener-bener pas banget sama kepala gue, intermediate oval. Dan bagian busa di bagian kupingnya itu juga pas banget sama kuping gue, nggak ngeganjel. Jadi walaupun gue belum fitting helm ini tuh udah pas banget di kepala gue, di bagian kuping, di bagian kepala atas juga udah enak banget di kepala gue. Jadi gue suka banget. Cuman yang gue nggak suka itu cuman visornya doang, bener-bener visornya itu jengkelin banget, sumpah asli gue nggak suka banget sama visornya. Emang gue ini sebenarnya lagi pesen flat visor, karena yang visor yang flat yang lama udah rusak, jadi tinggal ditunggu aja datang visornya. Mungkin nanti gue bakal bikinin video tutorial juga cara masang flat visor di
INK CL Max ini. So kalau misalnya kalian mau beli helm ini benar-benar worth to buy, silahkan banget. Kalau mau beli helm ini, modifikasinya juga banyak soalnya. Itu yang orang-orang suka dari helm ini itu. Modifikasinya banyak, lu bisa pakein spoilernya juga beda dari yang lain, kayak kayete-kayetean gitu ya kan. Ini kok fokusnya brengsek banget sih. Ya kan, dia spoilernya bener-bener bentuknya kayak X14 gitu, cuma di pinggir-pinggirnya doang spoilernya. Sama ini ada ini nih, nggak tahu ini apa, lupa gue namanya ini sumpah. Terus bisa juga modif visor diganti yang flat. Kalau ini udah ganti flat, itu udah bener-bener mirip banget 11-12 sama X14. Tapi walaupun dia tembakannya X14, dia nggak bener-bener mirip X14. Di bagian sini tuh beda banget. Kalau X14 sama X12 itu nggak kayak gini. Terus di bagian fan atas juga nggak kayak gini, fan depan juga nggak kayak gini, beda banget sama X14. Tapi kalau misalnya dari bagian sirip belakang ini bener-bener mirip banget sama X14. Cuma di sini doang nih bagian yang benar-benar mirip sama X14. Jadi kalau bisa dibilang ini juga sebenarnya bukan tembakan gitu, tapi memang cuma bisa dibilang mirip doang gitu sama X14 gitu loh. Dan ini adalah helm yang paling sering gue pakai buat vlogging. Jadi buat kalian yang nyari helm buat motovlog, ini helm cocok banget. Kalian nonton aja video-video gue yang lain yang lagi ngevlog, itu biasanya selalu pakai helm ini karena ya lu bisa lihat sendiri di sini ada kabel mikrofon dan ada mount kamera di sini. And yaudah, cuman itu aja videonya, review dari INK CL Max. Kalau misalnya kalian ada yang tanya-tanya, silahkan di kolom komentar. Atau mungkin ada juga yang mau nambahin seputar helm ini, silahkan di kolom komentar. And gue tutup aja, jika kalian menyukai video ini silahkan klik jempol ke atas. Tapi jika kalian tidak menyukai video ini silahkan klik jempol ke bawah. And I'm signing out. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa di subscribe juga untuk video seperti ini lagi. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And peace yang gak domba.